Di zaman yang serba digital dan serba sekarang online maupun pesaing toko sembako dan sebagainya banyak merambat di sekitar kita. Mungkin teman-teman toko sembako merasakan sesuatu hal, ada kadang-kadang yang merasakan omsetnya menurun, atau mungkin kurangnya mungkin apa itu, pemasukan kurang, nggak kayak dulu dan sebagainya. Dan di era seperti ini, di zaman seperti ini, kita tetap semangat dengan cara seperti ini, dengan cara mungkin cara saya sendiri ya, cara saya sendiri mengelola toko sembako. Jadi bagaimana pelanggan itu tetap berkunjung ke toko kita, atau pelanggan kita itu senang di toko kita sehingga mereka tidak berpaling muka ke kita atau kita kehilangan mereka. Dan kalau itu terjadi dengan kita, mungkin dengan kita itu suatu contoh ketika kita jualan di toko seperti ini, pelanggan kita menurun, otomatis penjualan kita juga menurun. Jadi yang ada di video ini sebenarnya bagaimana cara mengembalikan pelanggan atau membuat toko berkembang dan ramai membeli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecar. Bagi teman-teman toko sembako, toko kelontong, dan toko retail maupun pejuang rupiah seperti saya, apapun yang dilakukan yang penting halal dan sehat. Seperti yang diajarkan oleh yang terdahulu dari kita, yaitu di video kali ini mungkin ada kaitannya dengan saya tadi dapat komentar dari tak baca di YouTube, komentar, "Mas, minta masukan dong, kondisi warung saya lagi merosot, pendapatan turun drastis. Semua biaya hidup yang saya ambil dari warung, sedikit-sedikit barang udah terlihat kosong. Apakah modal perlu saya tambah? Sudah hampir 2 tahun ini memang yang menjaga orang tua saya. Saya hanya bagian belanja-belanja karena saya jaga anak dan punya pekerjaan rumah." Mungkin seperti itu ya. Mohon masukannya, Mas, seberapa perlu tambahan modal? Dengan nambah modal bisakah omset bertambah juga? Seperti ini. Mungkin saya pernah mengalami hal itu, teman-teman. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu, sebelum saya bangun ini ya, jadi keadaan toko menurun, entahlah itu, mungkin entah itu karena apa ya, kurangnya kita berkomunikasi dengan pelanggan, atau mungkin pelayanan kita yang kurang maksimal, atau mungkin barang kita yang kurang lengkap. Itu mungkin kita sendiri yang bisa introspeksi itu. Jadi bagaimana sih caranya mengembalikan pelanggan ke toko kita? Dulu pernah ramai, tapi kok ini menurun. Cara yang pertama mungkin yang harus kita lakukan, kita pedagang, yang harus kita lakukan adalah membuat pelanggan kita itu senang dulu. Anggap pelanggan kita itu teman kita. Jadi kalau ada yang masuk toko seolah-olah sudah kayak temen. Mungkin, "Mas, mau beli ini dan itu," mungkin coba mau masuk toko kan ya, kita tanyalah keadaan mereka, dari mana, kamu orang mana, dan sebagainya, dengan nada yang ramah. "Monggo, silahkan, mau beli apa?" Mama cuma mau beli mie, "Mas, Mbak, di sini ada promo loh. Ini minyak goreng sekarang harga aslinya segini, tapi ini tak kasih diskon." Seumpama ini nggak ada promo. Ada, ini ada promonya, sedikit-sedikit pasti ada, kita adakan promo setiap hari, sedikit-sedikit, supaya memancing pelanggan. Satu, yaitu membuat nyaman pelanggan, yaitu salah satunya dengan cara berteman dengan pelanggan. Mereka komunikasi dengan kita nggak sungkan, mereka nggak cara mereka berkomunikasi dengan kita nggak ewuh, pokoknya mau tanya apa aja ke kita itu mereka los. Jadi kayak teman gitu, enak kalau saya rasa ya. Yang saya lakukan seperti itu.
Jadi sampai sekarang itu tak terapkan di toko saya. Mungkin kalau sekarang ya, kalau sekarang walaupun yang menjaga bukan saya sendiri, ada istri saya, mungkin ada teman saya yang jaga di sini, harus menyamakan pelayanan. Di pelayanan kita harus sangat maksimalkan. Umpama kita ngobrol sendiri sedang pelanggan tanya ke kita, itu nggak asik. Jadi kita kalau ada pelanggan kita ngobrol dulu sama pelanggan. Seperti itu teman-teman. Keduanya yaitu dengan cara, kalau saya membuat pelanggan itu masuk ke toko kita kayak di rumah sendiri, seolah-olah mereka itu punya kebebasan. Jadi mungkin dari rumah disuruh ibunya atau disuruh suaminya belikan rokok, tapi mereka bisa lihat ya, nah bisa lihat seperti ini, kok ada jualan seperti itu dan sebagainya. Mungkin mereka, kalau kan teman tadi, yang pertama teman ya, yang kedua kalau mereka seperti halnya rumahnya sendiri, jadi mereka itu nggak sungkan, dan sopan santun kita tetap kita jaga terhadap pelanggan siapa aja, entah itu siapalah pokoknya, karena pelanggan itu ya, karena pelanggan itu yang membangun kita. Jadi ya kita harus, siapapun mereka kita wajib hormati, sopan santun kita tetap terjaga dan sebagainya. Umpama nih ada orang masuk, monggo silahkan Bu, atus nopo, cari apa? Oh iya Bu, disambut dengan senyum dulu. Setelah senyum nanti mungkin mereka bisa melihat-lihat, kan seperti rumahnya sendiri, seperti jadi masuk lihat-lihat dan sebagainya. Mungkin penerapan di toko saya seperti ini, jadi masuk seperti ini. Tapi kalau tokonya di depan, kayak dulu kan saya menerapkan sistem toko di depan seperti itu, tak kasih meja, yang belakang sini kan saya sendiri, jadi saya melayani sini, nggak bisa ngambil, pelanggan nggak bisa ngambil sendiri. Tapi ini tak buat konsep seperti ini karena pelanggan biar muter, lihat-lihat sendiri dan sebagainya. Nah seperti itu cara saya. Dan yang ketiga, membuat senang pelanggan. Jadi ngobrol asik nih dengan pelanggan, tapi nggak perlu waktu lama loh ya. Tapi kalau pelanggannya, kita lihat nih pelanggannya ini jenuh nggak dengan obrolan ini, mereka betah nggak dengan obrolan ini. Kalau delalah tadi siang itu ada yang datang ke toko saya itu pemula baru buka toko, istrinya baru melahirkan, terus dia mau tinggalkan anak istrinya nggak bisa, karena mungkin tidak akan dia itu menyiksa istri dan anaknya dengan rasa rindu. Jadi istilah katanya seperti itu ya. Jadi dia buka usaha toko sembako di rumah. Dan tadi siang perdana belanja ke sini, ke toko saya. Nah setelah belanja pertama tadi ya, tapi belanja pertama ke toko saya hari ini, cuma dia sudah buka di rumahnya jauh dari tempat saya, rumahnya jauh dari tempat saya, karena tertarik dengan omongan orang, obrolan orang, dia datang ke sini, dan tak tanyain, Mas mau cari apa? Mau cari ini. Nah menjulungkan secuil kertas, ini pesanan dari istrinya kan gitu. Loh, jenengan buka toko, tak tanyain lagi, kok belanjanya banyak? Iya Mas, bismillah mau buka toko, doain semoga lancar. Nah gini Mas, ini kan belanjanya yaitu sabun gift setengah dus dan sebagainya. Mas kalau sabun gift itu setengah dus isinya kan 72, jadi mending 72 biji itu jenengan pecah, jadi ada gift, Nuvo, Harmoni dan sebagainya. Jadi tak bawa pelanggan saya itu mau semula kan duduk di sini karena cowok, jadi mungkin sungkan mau belanja, jadi saya yang mengambilkan semula. Tapi caranya Mas, caranya seperti ini loh. Jadi pedagang itu jangan malu untuk memilih barang. Jadi jenengan nanti bisa bantu istri jenengan di rumah, ikutan dagang juga di rumah, kalau tahu modal dan tahu barang yang jenengan ambil. Nah seperti itu saya arahkan ke situ, akhirnya mau. Akhirnya keliling toko. Setelah keliling toko tak bantu kan, mohon maaf nggak ada videonya, tadi siang gitu. Nah itu
milih sabun gift. Jadi tak suruh mencar, sabunnya sudah ada belum di rumah? Belum mas. Jadi tak suruh mecah, ada gift, Nuvo, Lifebuoy dan sebagainya. Jadi nanti di toko di toko sembako kita itu ada lengkap mas, itemnya banyak, nggak cuma satu jenis. Dan ini jenengan beli di sini satu dus dengan 3 piece itu tak per bijinya tak kasih harga sama dengan satu dus. Umpama beli jenengan 3 piece ke atas itu aja harganya sudah tak kasih dus-dusan karena pemula. Jadi saya ingin menarik perhatian. 1, 2, saya ya saya itu kalau masalah seperti itu, jadi akhirnya ngobrol asik. Di angka selanjutnya, lakukan hal yang baik, lakukan hal yang terbaik untuk pelanggan. Jadi nah ini tadi kelanjutannya tadi, selain ngobrol asik dengan mereka, dengan dia, jadi kita sambil nota kan, ini bawa uang, ini asik ke orangnya. Asik itu belum tahu ya, pemula, namanya pemula kan, pemula seperti saya juga pemula, saya perlu banyak belajar, tapi saya sudah berpengalaman melewati masa itu, jadi tak bagi nih pengalaman buat dia. Nah, setelah pilih-pilih barang, setelah saya milih, saya nota sambil saya ngobrol dengan dia. Ngobrol, akhirnya berapa mas modalnya? Modalnya ini modal kantong, nah segitu, nggak dijenengkan. Kalau saya kan tak omongkan, modal saya dulu 400.000 mas, tapi gagal. Setelah gagal 2 kali, saya akhirnya kembali lagi terjun ke toko sembako lagi, dan alhamdulillah modal saya yang terakhir 400.000, alhamdulillah sampai sekarang. Akhirnya ini bahasan menarik nih kayaknya kan buat dia. Kalau tak lihat dia itu kayaknya tertarik gitu. Nah terus ada pertanyaan nih dari dia, ada pertanyaan asik. Pertanyaan berarti kan dia betah. Kalau ngobrolnya nggak asik, mungkin dia jenuh, ya sudah, kita putuskan obrolan kita supaya mereka nggak jenuh dengan obrolan kita, tapi asik. Ya, terus gimana mas cara mengembangkannya? Seperti ini. Oh gitu. Jadi berbagi pengalaman itu, berbagi ilmu itu juga berbagi menurut saya loh. Jadi nggak ada salahnya buat mereka yang terus jangan membuat ini sambil ngobrol nih, oh iya mas, saya punya produk baru nih. Nah, seumpama produk baru dari Frisian Flag, nah, dari tadi kayak seperti ini tak tawarkan. Ini mas berhadiah toples, lumayan loh. Ini tak kasih harga spesial buat jenengan. Jadi akhirnya dia ngambil juga kan, seperti ini. Dia ngambil, alhamdulillah dia ngambil. Terus kesannya ini kan baru keluar. Jadi mungkin toko-toko di sekitaran, toko-toko di yang masih stoknya masih lama, yang masih seperti ini, yang masih kantong seperti ini, belum ada paketannya, ini belum dikeluarkan oleh toko-toko penjual ini. Nah jadi ini tak tawarkan langsung. Saya kemarin belinya belum pakai itu, ya udah, walaupun dia sudah punya akhirnya beli. Terus tak kasih lagi tadi minyak goreng mas, ada diskon, kasih diskon, tak diskon kalau belinya 1 dus 3.000. Nah seperti itu kan, mereka merasa dimanjakan di toko kita. Nah, seperti itu. Jadi cara saya menarik pelanggan, itu pelanggan baru buat saya, tak tarik ke toko saya supaya mereka kembali lagi suatu saat nanti. Jika asik pasti kembali. Kalau itu belum berhasil mengembalikan pelanggan ke toko kita atau membuat pelanggan tertarik dengan toko kita, ya wallahu a'lam bishawab, itu karena sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita pasrahkan aja. Mungkin penambahan modal, tambah modal ya mas, tambah modal dan sebagainya, itu akan lebih menyakitkan jika gagal lagi. Seumpama kita bukan peran aktif di toko, contoh ya, suatu contoh peran aktif di toko sembako seperti ini. Ada yang harus berperan aktif. Kalau di toko ini, di toko saya sendiri, ini harus ada saya. Cuma umpama nih, ada orang belanja, masih ada, atau bapaknya ada, nggak ada, ya udah nanti aja saya belanja. Seperti itu. Pelanggan kita, kalau yang jaga mungkin di toko saya, mungkin idealnya dengan saya ya, yang belanja langsung ke toko kita, yang ke toko saya. Kalau nggak ada saya, kadang-kadang mereka nggak jadi belanja. Jadi jiwa seorang pedagang itu yang kita miliki itu benar-benar
benar-benar menjiwai. Seumpama ini kayak yang mbaknya ini tadi komentarnya kan, selama mbaknya punya anak kecil dan urusan rumah, yang ngurus toko adalah si orang tuanya, ya. Tapi nggak apa-apa jika itu lagi repot. Tapi kalau enggak, sebelum nambah modal dan sebelum membuat peraturan yang baru, mungkin Anda langsung yang harus turun ke toko, atau lagi yang berada di zona nyaman, yang sudah tokonya besar dan sebagainya, mungkin asik mungkin di belakang atau di luaran terus sedang tokonya yang ngurus adalah orang lain. Ini sebenarnya kesalahan dari pemilik toko. Kayak saya sendiri, mungkin saat seperti ini banyak kerjaan yang ada di luar, tapi saya wajibkan, bagi saya sendiri harus ada di toko setiap hari, mungkin entah itu pagi, siang, sore, atau malam, itu saya harus ada di toko. Tapi kalau kesempatan keluar dari rumah itu tak minimalisir. Jadi walaupun sibuk di luaran, sibuk dengan kerjaan yang ada di luar atau di belakang, kita tinggalkan. Pokoknya kita ya di toko, walaupun di toko itu tengok-tengok sambil nunggu pelanggan. Jadi saya seperti itu. Untuk pekerjaan yang ada di belakang atau di luar, saya serahkan sudah ada istri saya, mungkin ada yang lain bantu. Tapi saya nggak punya pembantu di rumah, kita kerjakan sendiri semampu kita. Seperti itu teman-teman. Jadi tapi kalau itu kurang dan itu masih kurang menarik dan pelanggan kita belum kembali, atau mungkin toko kita masih sepi atau kurang menarik pelanggan, ya sudah, pasrahkan saja yang Maha Kuasa. Kita sudah mencoba semaksimal mungkin mengusahakan itu. Kalau perlu ya ditambahi amalan saya sih sholawat aja, tambahi sholawate. Seperti itu, sholawat sedekah. Pesannya Abah Guru saya seperti itu, sholawat sedekah. Kalau saya ngaji nggak bisa, kalau saya seperti ini nggak bisa, amalan zikir nggak bisa, amalan yang lain. Saya Islam kan, soalnya saya Muslim kan, jadi namanya tambahi sholawat lah, gitu aja. Tapi kadang-kadang seperti ini loh, kita itu bersamaan. Jadi ceklah di toko sebelah, di toko kita, di toko yang ada di sekitar kita, manamu rame nggak? Punya tokomu rame nggak? Tokomu gimana perkembangannya? Atau mungkin saat ini penurunan pendapatan, penurunan omset dan sebagainya. Tanya aja sama sekitar kita dan sebagainya. Saya sering seperti itu, melakukan seperti itu di tempat-tempat di sekitaran saya, entah itu sampai pasar, padahal dari tempat saya ke pasar itu 3 kilo, tapi saya dengan pedagang pasar hampir kenal semuanya, karena dulu saya berdalihnya di pasar. Terus di sekitar saya dengan pedagang yang ada di sekitar kita, diusahakan rukun, baik. Nah, jadinya kita mau ngobrol, gimana omsetnya turun nggak, gimana omsetnya naik nggak, itu enak. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya udah. Kalau mungkin ada kesamaan, ya berarti hoki kita sama dengan mereka, dan itu adalah alam. Tapi kalau mereka naik dan kita turun, berarti kita yang harus memperbaiki dari penjualan, dari pelayanan, dan dari keadaan barang kita. Mungkin barangnya sudah terlalu kayak sawang seperti ini, dan ada ini nggak baik, dan jadi kita bersihkan, tertata rapi. Walaupun nggak rapi, kalau tempat saya nggak rapi sih. Ya sudah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Walaupun terlihat bulat, semoga jenengan paham dengan yang saya sampaikan, dengan yang saya maksud, dan bermanfaat untuk semuanya. Salam sukses, tetap semangat, tetap jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.